Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Erliana dengan NPM 2011090032 dari kelas Fisika 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi momentum dan impuls. Adapun di sini menu yang terdapat dalam momentum dan impuls, yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua materi momentum dan impuls, yang ketiga video, yang keempat latihan soal, dan yang terakhir yaitu instrumen. Kompetensi dasar 3.10 yaitu menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.10 menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Momentum merupakan salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Perhatikan pada gambar kejadian berikut. Jika mobil dan sepeda memiliki kecepatan yang sama, Vm sama dengan Vs, terlihat dari gambar di atas bahwa dampak dari kerusakannya ternyata mobil memiliki dampak yang lebih besar dibanding sepeda ketika menabrak pohon. Hal ini membuktikan bahwa mobil yang masanya lebih besar daripada sepeda, Mp lebih besar dari Ms, akan menyebabkan gerak benda tersebut sulit dihentikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa P dengan M. Jika seseorang pada gambar di atas memiliki massa peluru 1 sama dengan massa peluru 2, MP1 sama dengan MP2, tetapi kedua peluru tersebut diberi kecepatan yang berbeda, VP1 lebih besar dari VP2, akan mengakibatkan titik sasaran yang dikenai oleh peluru dengan kecepatan yang besar akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah dibanding dengan peluru yang memiliki kecepatan kecil. Hal ini menandakan bahwa semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut dihentikan, sehingga dapat disimpulkan P dengan V. Berdasarkan analisa di atas, karena momentum merupakan tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda, maka persamaan momentum linear dapat ditulis P sama dengan M kali V. Keterangan P sama dengan momentum, M-nya massa benda, V-nya kecepatan benda. Momentum merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan kecepatan benda tersebut. Kemudian impuls. Impuls merupakan gaya kontak rata-rata F yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang singkat, atau delta T sama dengan 0. Untuk memahami konsep impuls, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, pada bola diberikan gaya sentuh F dengan selang waktu delta T yang sangat singkat, sehingga menghasilkan efek pada bola tersebut semakin besar. Jika diberikan gaya F yang sama tetapi selang waktu sentuh delta T yang lebih lama, maka akan menimbulkan efek pada bola tersebut kurang maksimal dibandingkan pada keadaan pertama. Efek dari pemberian gaya rata-rata F pada suatu benda dalam selang waktu delta T tertentu inilah yang disebut sebagai impuls. Dan berdasarkan analisa gambar di atas dapat disimpulkan bahwa V dengan I dan V dengan 1 per delta T. Sehingga diperoleh F sama dengan I per delta T, atau I sama dengan F dikali delta T dengan I sama dengan F dikali atau T2 dikurang T1. Jika gaya F yang diberikan pada benda berubah terhadap waktu V atau T, maka konsep impuls dapat ditulis dalam bentuk pengintegralannya, yaitu I sama dengan integral F atau T dikali dt. Persamaan di atas dapat dianalisa bahwa gaya impulsif F yang berubah terhadap waktu T dapat ditampilkan seperti gambar di bawah ini. Melihat gambar grafik, nilai impuls berdasarkan konsep dan grafik F dikurang T di atas dapat disimpulkan bahwa impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik V dikurang T. I sama dengan impuls, F sama dengan gaya impulsif, delta T sama dengan waktu sentuhan antara gaya dan benda. Impuls termasuk besaran vektor yang arahnya selalu searah dengan gaya impulsif. Hubungan impuls dan momentum.
Perhatikan kejadian pada gambar berikut. Terdapat bola. Suatu bola yang mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 diberi gaya sebesar F. Gaya tersebut bekerja pada bola, sehingga mengakibatkan bola tersebut bergerak dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi V2. Dalam kejadian ini, bola akan bergerak dengan percepatan konstan atau GLBB dalam rentang waktu tertentu atau delta T, sehingga berlaku hukum 2 Newton dan dapat ditulis sigma F sama dengan M kali A, F sama dengan M kali dalam kurung V2 dikurang V1 per delta T. F dikali delta T sama dengan M dikali dalam kurung V2 dikurang V1, F dikali delta T sama dengan M V2 dikurang M V1, I sama dengan P2 dikurang P1 atau I sama dengan delta P. Jadi berdasarkan penurunan persamaan hubungan antara impuls dan momentum, di atas dapat disimpulkan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Hukum kekekalan momentum linear. Jika terdapat dua buah benda yang bertumbukan, maka akan mempengaruhi pergerakan kedua benda tersebut. Setelah bertumbukan, perhatikan gambar berikut. Benda A bermassa MA dan benda B bermassa MB bergerak berlawanan arah dengan kecepatan FA dan FB. Ketika kedua bola tersebut bertumbukan dengan selang waktu atau delta T yang sama, dari kejadian tersebut dapat dianalisa bola A memberikan gaya pada benda B atau FAB dan benda B mengerjakan gaya kepada benda A atau FBA yang sama besar tetapi arahnya berlawanan arah dan berlaku hukum 3 Newton, sehingga dapat ditulis FAB sama dengan min FBA, IA per delta T sama dengan dikurang IB per delta T, IA sama dengan dikurang IB, delta PA sama dengan dikurang delta PB, P aksen A dikurang PA sama dengan min dalam kurung P aksen B dikurang PA, MA V aksen A dikurang MA VA sama dengan min dalam kurung MB V aksen B dikurang MB VB, MA F aksen A dikurang MA FA sama dengan MB VB dikurang MB V aksen B, MA VA ditambah MB VB sama dengan MA V aksen A ditambah MB V aksen B, PA ditambah PB sama dengan P aksen A ditambah P aksen B, sigma P sama dengan sigma P aksen. Berdasarkan analisa kejadian tumbukan dua buah benda tersebut dan penurunan persamaan di atas, maka konsep hukum kekekalan momentum linear dapat dinyatakan dalam peristiwa tumbukan sentral. Momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Terdapat latihan soal. Yang pertama, suatu benda bermassa 40 kg dan bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. Yang kedua, seorang pemain sepak bola melakukan tendangan terhadap bola dengan gaya F sebesar 20 Newton. Apabila waktu sentuh antara kaki dan bola adalah 0,01 sekon, tentukan besar impuls yang terjadi pada bola tersebut. Yang ketiga, perhatikan grafik V dikurang T berikut. Grafik di samping menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda bermassa 2 kg dalam selang waktu 4 sekon. Jika benda tersebut mula-mula diam, tentukan besarnya impuls selama 4 sekon tersebut. Nomor 4, sebuah balok kayu bermassa 3 kg yang diam di atas lantai ditembak sebutir peluru bermassa 60 gram dengan kecepatan 120 meter per sekon. Jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 80 meter per sekon, tentukan kecepatan balok tersebut setelah tembakan. Demikianlah materi tentang momentum dan impuls beserta menu-menunya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.